Nelayan besar nelayan di Pulau Bisa, Obi Utara di Halmahera Selatan adalah nelayan skala kecil penangkap tuna. Salah satunya adalah Sarno Lajiwa, nelayan dari desa Madapolo Timur. Setiap hari ia memancing tuna di sekitar rumpuan milik Koperasi Tuna Bisa Mandioli yang dipasang sekitar 12 mil laut dari Pulau Bisa. Rumpuan milik Koperasi nelayan ini adalah rumpuan yang telah memiliki izin dari pemerintah. Rumpuan yang penataannya diregulasi dan diatur untuk meminimalisir dampak pemanfaatan rumpuan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kita yang nelayan koperasi memiliki rumpun yang berizin itu dari tahun 2022. Rumpuan yang dipasang di laut memiliki fungsi penting bagi nelayan tuna. Fungsi rumpun itu adalah salah satu alat bantu penangkapan ikan. Di situ ada beberapa komponen, salah satunya atraktor. Ini yang fungsinya untuk ikannya berkumpul di situ, bermain di situ. Kemudian tempat mencari makan di situ. Sehingga nelayan skala kecil ini dalam hal nelayan pancing ulur ini mereka mudah menangkap ikan di sekitar rumpuan. Ikan-ikan kecil yang berkumpul di sekitar atraktor adalah makanan bagi kawanan tuna. Hal inilah yang menyebabkan tuna banyak ditemukan di sekitar area rumpuan. Kami nelayan pancing ulur senang dengan adanya rumpun kami yang sudah memiliki izin. Jadi kami tidak rasa takut lagi untuk pihak lain untuk kasih putus karena rumpun kami dasar hukumnya sudah jelas. Sebelum memiliki rumpuan berizin, kelompok nelayan tuna Bisa Mandioli kerap mengalami kesulitan untuk menangkap tuna. Jadi tadinya nelayan ini sulit sekali untuk memancing ikan. Mereka sering mancing di rumpunnya orang. Ada berapa rumpung mereka pergi itu, orang rumpung itu separuh mereka larang. Kemudian kalau ada kapal-kapal besar, kapal jaring, setelah melakukan penangkapan di situ, nelayan tidak bisa mancing lagi. Sebelumnya itu banyak rumpun, cuma karena rumpun-rumpun ilegal yang ada saja dan orang kan selalu lempar jeko. Jadi ikan besar yang orang mau tangkap sudah susah. Dulunya itu kan nelayan tidak memiliki rumpun. Dulunya nelayan mancing itu sulit dapat ikan. Karena rumpun itu seminggu mereka jaring. Sehingga nelayan turun mancing ini hari dapat, besoknya tidak lagi. Karena besoknya itu pemilik rumpun sudah jaring itu rumpunnya. Jadi itu sulit nelayan untuk menangkap tuna. Resah dengan begitu banyaknya rumpuan yang dipasang di perairan antara Obi dan Bacan, dan sulitnya bersaing dengan kapal jaring penangkap tuna, mendorong nelayan di Pulau Bisa untuk memiliki rumpuan mereka sendiri. Sehingga kita nelayan, semua nelayan Pulau Bisa, bersungguh-sungguh untuk memiliki rumpun yang berizin. Teman-teman nelayan ini kemudian mengadu ke pemerintah desa. Nah, pemerintah desa ini mereka menanggapi, mengalokasikan dana desa untuk 1 unit rumpun milik nelayan. Masyarakat desa Madapolo Timur ini sekitar 30% itu adalah nelayan. Mereka meminta bahwasanya apakah desa bisa kasih rompong kata Rada. Maka orang desa siap. Karena itu ada bagian daripada nelayan itu dari dana desa. Sehingga kami memberikan seluruh fasilitas administrasi yang dorang minta. Kemudian orang berkoordinasi dengan MDPI. Karena MDPI salah satu pendamping di nelayan-nelayan di Pulau Bisa, nah sehingga kami selaku MDPI membantu mereka mendaftarkan rumpun. Untuk mendaftarkan izin rumpun, nelayan di Pulau Bisa didampingi oleh Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia atau MDPI sepakat mendaftar melalui koperasi milik nelayan bernama Tuna Bisa Mandioli yang sudah ada sejak 2021. Pada waktu itu kan yang kita orang dengar yang bisa untuk mempermudah dapat izin itu kan harus lewat koperasi. Selanjutnya, nelayan koperasi juga wajib melakukan pendaftaran kapal.
dan melakukan pengajuan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Online Single Submission atau sistem OSS. Ada berbagai dokumen yang perlu dikumpulkan dan disiapkan dalam pengajuan PKKPRL. Jadi tantangan yang kami hadapi pada saat itu yaitu terkait banyaknya dokumen yang kami harus siapkan. Seperti data arus, data pasang surut, data gelombang, data batimetri, profil dasar laut, kemudian ada data sosial ekonomi, pemanfaatan ruang lautnya. Setelah melalui beberapa kali revisi dan menghadiri undangan diskusi teknis dari KKP, Koperasi Nelayan Tuna Bisa Mandioli akhirnya berhasil mendapatkan dokumen PKKPRL pada awal Desember 2022. Nah ini yang agak sedikit menarik ini untuk nelayan-nelayan di sana. Karena biaya PKKPRL ini mungkin kurang lebih 390.000 itu mereka patungan masing-masing nelayan untuk membayar dokumen PKKPRL ini. Setelah mengantongi dokumen PKKPRL, kelompok nelayan pun melakukan pendaftaran surat izin penempatan rumpon atau SIPR. SIPR milik nelayan Koperasi Tuna Bisa Mandioli ini diterbitkan di bulan Desember tahun 2022. Setelah seluruh dokumen legalitas dipenuhi, nelayan Koperasi Tuna Bisa Mandioli akhirnya dapat melakukan pemasangan rumpon milik mereka sendiri pada Januari 2023. Izin rumpon ini sudah bagus dari sisi untuk bagaimana mentaatkan kepatuhan daripada masyarakat nelayan kita. Permohonan yang masuk ke kami ada 49 rumpon. Dari 49 itu satu yang sudah terbit adalah milik Koperasi Tuna Bisa Mandioli. Bahwasanya di Maluku Utara salah satu perizinan SIPR pertama di Indonesia. Luar biasa kebanggaan saya. Kenapa rumpon yang legal ini sangat penting? Karena nelayan skala kecil ini mereka bebas menangkap ikan di situ. Kemudian mereka sendiri yang menentukan nelayan-nelayan di daerah mana saja bisa menangkap ikan di situ. Nah, karena nelayan-nelayan kecil ini mereka melakukan penangkapan yang ramah lingkungan, salah satunya menggunakan alat tangkap pancing ulur. Kita nelayan sudah memiliki rumpun satu buah, rasanya nelayan ini nyaman untuk mancing. Alhamdulillah saya walaupun bukan anggota kelompok, tapi saya merasa bersyukur manfaatnya besar bagi saya rumpun itu. Sebelum ada rumpun di laut, saya mencari artinya keluar daerah, keluar dari desa Madapolo, ke Ternate, ke Weda, saya sampai untuk mencari tutuna dan yang lain-lain kan, gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya rumpun ini, jadi tempat mencarinya sudah dekat, sudah enak, begitu. Adanya rumpun izin ini, nelayan mencari, pokoknya senang lah, banyak ikan, hasilnya lumayan. Ini jangankan nelayan, masyarakat saja tuh merasa bersyukur di adanya satu biji rumpun itu. Ya, gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali, Bu. Bukan hanya untuk nelayan, tapi masyarakat secara keseluruhan untuk orang Desa Madapolo Timur. Saya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara mengajak para pelaku usaha, para nelayan, kiranya mari kita taat aturan yang sudah ada untuk perizinan surat izin pemasangan rumput untuk bagi mereka yang mau berusaha di usaha rumpun itu sendiri. Mari orang semua urus izin rumpun, kita nelayan kecil saja bisa, pasti semua bisa.